Halo, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang perempuan dan laki-laki dipanggil untuk berkembang. Baik anak-anak Bapak kelas 5 SD Antonius 6, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap yang baik, kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, di pagi hari ini kami ingin belajar tentang ciptaanmu yang indah. Perempuan dan laki-laki dipanggil untuk berkembang. Semoga dalam pembelajaran ini Engkau hadir melalui Roh Kudus-Mu, menaungi hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa berbuat yang benar. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak yang baik, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang laki-laki dan perempuan diciptakan sebagai citra Allah. Nah, subbab yang bagian B ini kita belajar tentang perempuan dan laki-laki dipanggil untuk berkembang. Nah, silakan perhatikan gambar yang ada di layar monitor ini. Nah, setiap manusia, setiap kita, setiap anak mengalami pertumbuhan atau perkembangan seperti yang ada pada gambar ini. Baik anak-anakku, silakan perhatikan. Mulai dari kecil sampai dengan besar. Umur 1 tahun, 1 sampai 2 tahun, 2 sampai 3 tahun, 3 sampai 4 tahun dan seterusnya. Kita mengalami semakin berkembang, semakin bertumbuh. Kita mengalami yang dinamakan dengan pertumbuhan atau perkembangan. Baik anak-anakku, setelah kita amati gambar ini, mari kita lihat di sini pembagian daripada perkembangan. Perkembangan dapat dibagi antara dua bagian, yakni perkembangan fisik atau tubuh dan perkembangan psikologi atau sifat. Perkembangan fisik adalah atau contohnya adalah perubahan pada tubuh, otak, dan keterampilan motorik. Nah, itulah perkembangan fisik atau tubuh. Nah, setiap tubuh manusia mengalami pertumbuhan itu, otak maupun keterampilan motoriknya. Sedangkan perkembangan psikologi atau sifat adalah pertumbuhan dalam sifat dan kemampuan. Nah, baik itu dia. Setiap manusia juga mengalami perkembangan sifat ataupun kemampuan. Nah, kita semua mengalami hal itu. Nah, berikutnya di sini perkembangan kemampuan dapat juga dibagi antara dua bahagian, yakni perkembangan jasmani dan perkembangan rohani. Nanti bisa kamu catat ya nak, nanti Bapak lampirkan juga dalam catatanmu. Nah, contoh perkembangan jasmani adalah menyanyi, menari, bermain bola, memasak, dan lain-lain. Laki-laki dan perempuan mengalami perkembangan jasmani melalui segi perkembangan kemampuan. Semua kemampuan kita berkembang dalam hal itu. Lalu yang kedua adalah perkembangan rohani. Contoh-contohnya berdoa, mencintai Tuhan dan sesama, semakin mampu bernyanyi rohani, melantunkan puisi-puisi dan lain-lain. Nah, itulah perkembangan rohani. Secara rohani kita juga berkembang setiap hari, setiap waktu kita berkembang secara rohani, baik di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Nah, baik anak-anakku, itulah dia pembagian-pembagian daripada pertumbuhan dan perkembangan yang kita alami setiap hari. Tuhan mengkehendaki agar kita berkembang supaya membawa manfaat bagi diri kita, bagi masyarakat dan orang lain, terutama dalam mewujudkan karya ciptaan Tuhan. Terkadang dalam perkembangan kita dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni faktor sosial, intelektual, emosi dan sosial kita, dan juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan di mana kita tinggal juga. Semakin kita tinggal bersama orang-orang yang baik, kita juga berkembang ke arah yang semakin baik. Sebaliknya juga, kalau kita berkembang atau bertumbuh di lingkungan yang kurang baik, kemungkinan juga kita akan tumbuh dan berkembang
ke arah yang kurang baik juga. Seperti itu ya nak. Semakin rajin berdoa, rajin ke gereja, maka perkembangan rohani kita akan semakin tumbuh dengan baik. Perkembangan jasmani juga begitu. Semakin kita berlatih, menyanyi, bermain bola, dan sering berlatih, kita kembangkan kemampuan-kemampuan kita, maka kita akan berkembang ke arah yang lebih baik. Perkembangan jasmani kita akan ke arah yang lebih baik lagi. Itu dia. Nah, baik anak-anakku yang baik, di sini ada contoh-contoh hal-hal yang mempengaruhi di lingkungan kita ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni ada dimensi sosial, dimensi mental, fisik, dan iman. Nah, ini dia. Lihat di sini ada seorang anak di sini, seperti gagah perkasa dia berdiri kan. Nah, itu dia. Nah, fase perkembangan kepribadian kita kira-kira seperti ini. Mulai dari kecil merangkak, mulai berjalan, mulai belajar berlari, hingga dengan sekarang kamu sudah kelas 5, sudah besar, sudah bisa lebih mandiri lagi. Baik, itu anak-anakku yang baik. Bapak rasa cukup sampai di sini dulu perkembangan pembelajaran kita, yakni aku dipanggil untuk berkembang sebagai laki-laki dan perempuan. Bapak harap kamu nanti semakin mengerti dengan membaca-baca bukumu halaman 17 dan halaman 19. Ya. Baik, marilah kita tutup pembelajaran kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami telah selesai belajar tentang perkembangan pagi ini. Semoga kami semakin banyak tahu tentang ciptaan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat belajar anak-anak.